Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Monster of the Deep yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang bapak yang rela melawan monster demi menyelamatkan anaknya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali oleh asosiasi bulu hitam yang melakukan eksperimen genetik baru bernama Mutagen 96, yaitu sebuah eksperimen yang mengkodekan sebuah organisme secara genetik. Sayangnya, eksperimen yang menjadikan seekor gurita sebagai subjeknya telah gagal dan hilang kendali. 3 tahun kemudian, di sebuah kapal kargo, beberapa awak kapal menemukan sebuah tabung berisi seekor gurita di dalamnya. Meski terdapat peringatan yang tertulis di tabung tersebut, para awak kapal mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, semua awak kapal diundang untuk melihat si gendut mukbang gurita, termasuk anak dari kapten kapal bernama Jun dan seorang wanita bernama Mai. Setelah semua awak kapal berkumpul, si gendut mulai melakukan mukbang gurita yang mereka temukan sebelumnya. Namun sebelum si gendut memakannya, gurita itu terlebih dahulu menguasai tubuh si gendut yang menyebabkan tubuhnya berubah menjadi pucat. Seketika beberapa tentakel keluar dari mulut si gendut yang membuat semua awak panik bahagia. Melihat si gendut yang tak berdaya, Mei pun mencoba menyelamatkannya. Sayangnya, usaha yang dilakukan oleh Mai malah membuat ia menjadi target selanjutnya. Sesaat kemudian, gurita tersebut mulai menyuntikkan sebuah gen yang membuat susunan DNA milik Mai mulai berubah. Di tempat lain, seorang penjual sotong bakar bernama Zhang bertemu adik iparnya yang bernama Lei. Lei ingin mengajak Zhang sarapan bareng untuk membicarakan sebuah bisnis. Selang beberapa saat, mereka berdua mulai sarapan di sebuah warteg. Di tempat itu, Zhang juga membawa anaknya yang bernama Xiaomi, bukan Redmi. Kemudian, Lei menawarkan kepada Zhang agar ia kembali bekerja di kapal sebagai tukang bom ikan. Dengan pekerjaan yang ditawarkannya, Lei menjanjikan mendapatkan cuan yang banyak. Meski tawaran tersebut terlihat menggiurkan, namun Zhang menolak karena ia sudah berjanji kepada almarhum istrinya untuk selalu menemani putri satu-satunya. Tak lama, penyakit Xiaomi kembali kambuh yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Zhang teringat insiden sebelumnya di mana ia kehilangan istrinya. Di mana lagi sebuah insiden kecelakaan terjadi. Zhang sempat berdebat dengan istrinya karena ia tak punya cukup duit untuk membawa Xiaomi ke rumah sakit, dan karena Zhang kehilangan fokus, akhirnya mereka terlibat kecelakaan yang membuat istri Zhang pun tewas. Setelah Xiaomi mendapat perawatan, Lei memberikan sebuah kartu nama seorang dokter. Dan karena biaya yang dibutuhkan tak sedikit, Lei pun meminta Zhang untuk mempertimbangkan tawarannya. Zhang yang mendengar tawaran itu masih ragu, namun setelah melihat kondisi Xiaomi, akhirnya Zhang pun bersedia untuk kembali ke laut. Di tempat lain, Jun yang berhasil selamat segera meminta pertolongan kepada kapten kapal. Dan dengan bermodalkan sebuah kampak, sang kapten berhasil memotong salah satu tentakel si gurita. Namun, dengan kecerdasan yang dimiliki si gurita, gurita tersebut mampu melucuti kapak yang dipegang sang kapten. Hingga akhirnya sang kapten pun berakhir menjadi mangsa si gurita.
Setelah si gurita pergi, Mei pun kembali sadar dan menuju ke sebuah kontainer untuk mengecek sesuatu. Namun, tubuh Mei mulai merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Sementara itu, Zhang ditemani beberapa anak buah Lei sudah tiba di lautan. Dan saat hilang-hilang, Zhang mulai curiga dengan beberapa amunisi dan senjata yang digunakan oleh para anak buah Lei. Dan dugaan Zhang pun benar. Tujuan Lei mengajak Zhang melaut bukan mencari ikan, melainkan mencuri sebuah cincin berlian di sebuah berangkas. Sebagai seorang yang ahli meracik bom rakitan, Zhang diminta untuk meledakkan berangkas tersebut. Meski Zhang sempat menolak, namun Lei tetap ingin melanjutkan rencananya karena hal itu merupakan jalan tercepat mencari cuan. Di saat yang sama, nahkoda kapal melihat sebuah kapal kargo yang merupakan target incaran Lei. Sementara itu, Mei sedang berada di kontainer terkejut karena tubuhnya mulai mengeluarkan lendir. Sedangkan si gurita mulai tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, Zhang yang tidak ingin mengikuti rencana Lei dipaksa dibawa ke kapal kargo. Dan saat mereka tiba di kapal, tidak seorang pun mereka temukan. Suasana makin aneh saat Zhang menemukan lendir di dinding kapal. Meski begitu, Lei dan anak buahnya tetap menjalankan rencananya untuk mencari cincin berlian. Hingga tibalah mereka di koridor di mana Zhang menemukan beberapa bercak darah di sana. Zhang menduga ada orang lain yang sedang mengincar cincin tersebut selain kelompok yang Lei bawa. Dan dengan penuh waspada, mereka pun melanjutkan menyisiri kapal hingga tiba di ruang mesin. Di tempat tersebut, nahkoda kapal menemukan beberapa sirkuit yang rusak, tetapi kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh manusia. Mendengar hal itu, beberapa teori liar muncul mengenai serangan para alien. Di sisi lain, kedua anak buah Lei yang berjaga di luar kapal dikejutkan dengan kemunculan sebuah tentakel raksasa dan tak butuh waktu lama, si gurita pun menangkap kedua orang tersebut. Sesaat kemudian beberapa tentakel raksasa mulai mengelilingi kapal yang membuat kapal mulai berguncang. Karena hal itu, Zhang pun merasa aneh dengan kapal tersebut dan menyarankan Lei untuk mundur mencari cincin berlian. Tentu saja, Lei menolak karena ia sudah mengeluarkan modal banyak. Lei juga meminta kerjasama Zhang demi mengobatkan Xiaomi. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya Zhang pun setuju. Namun Zhang menegaskan bahwa ia tidak akan melukai seseorang. Tak lama si nahkoda yang berada di ruang mesin berhasil memperbaiki sirkuit dan menghidupkan kembali listrik di kapal tersebut. Kemudian Lei membagi anak buahnya menjadi dua kelompok untuk mempercepat proses pencarian cincin berlian. Sementara itu, Mei yang sedang berada di kontainer mendengar suara beberapa orang yang ternyata adalah Lei yang ditemani anak buahnya. Saat Mei mencoba melihat di tempat lain, sebuah tentakel mulai menelusuri koridor untuk mencari mangsa baru. Sedangkan Mei yang mencoba bersembunyi akhirnya berhasil ditemukan oleh Lei beserta anak buahnya. Lei yang mengetahui ada seorang di kapal segera menanyakan berangkas tempat di mana cincin berlian disimpan. Karena tidak mempunyai pilihan, Mei pun menunjukkan sebuah kontainer yang menyimpan berangkas yang Lei cari. Namun, Mei beralasan ia hanya bagian admin yang tidak bisa membuka kontainer tersebut. Dan setelah Lei memaksa, akhirnya Mei pun memberitahukan bahwa kunci akses untuk membuka kontainer berada di ruang kemudi. Kemudian, Lei segera memberitahukan anak buah yang terpisah untuk membawa Zhang ke ruang kemudi. Namun sebelum mereka meninggalkan ruangan, sebuah tentakel raksasa muncul dari lubang ventilasi dan menangkap salah satu anak buah Lei.
Beberapa tembakan pun dilepaskan untuk menyerang tentakel yang bersembunyi di saluran ventilasi. Dan saat anak buah Lei sedang mengisi amunisi, tentakel tersebut kembali muncul. Untungnya Zhang menggunakan semprotan api yang membuat tentakel tersebut kembali bersembunyi. Sebelum tentakel kembali muncul, Zhang beserta lainnya segera meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain, Lei dan Mai sudah tiba di ruang kemudi. Namun setelah mencari sekitar, Lei tidak menemukan kartu akses yang Mai maksud. Hingga akhirnya, Lei pun melihat sebuah papan perusahaan yang berisi foto pegawai perusahaan berlian. Melihat foto Mai yang terpampang di papan itu, Lei pun sadar bahwa sebenarnya Mai berbohong mengenai Mai yang tidak bisa membuka kontainer. Dengan sebuah senjata yang diarahkan kepadanya, akhirnya Mai pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ada sosok monster di kapal ini, dan monster yang Mai maksud sensitif terhadap suara. Dan tiba-tiba sebuah suara terdengar dari dalam lemari, dan saat Lei mengeceknya, suara tersebut berasal dari Jun yang berhasil selamat. Di saat yang sama, si nahkoda menemukan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah tentakel sedang berada di koridor. Setelah melihat rekaman tersebut, Lei pun mulai mempercayai apa yang Mai ceritakan. Di tempat lain, Zhang beserta anak buah Lei yang berada di koridor kembali bertemu dengan tentakel raksasa. Melihat hal itu, Zhang pun mulai mundur secara perlahan dan meminta yang lain untuk tidak membuat suara. Dan saat tentakel itu mulai mendekat, Zhang melarang adanya tembakan dan menyuruh anak buah Lei untuk tetap diam. Namun, si tentakel dengan cerdik menunggu hingga anak buah Lei membuat suara. Dan setelah mangsanya membuat suara, tentakel tersebut kembali menyerang yang membuat salah satu anak buah Lei menjadi mangsa. Sementara itu, Mai dan Jun sedang diinterogasi mengenai anomali yang terjadi di kapal tersebut. Tak lama, Zhang dan anak buah Lei yang tersisa tiba di ruang kemudi. Mendengar cerita dari anak buahnya, Lei pun kembali menanyakan monster tersebut kepada Mai dan Jun. Dan dengan bujukan Mai, Jun pun menjelaskan bahwa ayahnya dan yang lainnya akibat monster setelah si monster berubah menjadi raksasa. Maksudnya gimana, Play? Mendengar hal itu, Zhang pun teringat cerita legendaris di mana seekor kraken menyerang kapal di lautan. Menurut catatan, 10 kapal perang Inggris hilang di telan lautan hanya dalam waktu semalam pada tahun 1782. Selain tubuhnya yang besar, geruta tersebut mempunyai kecerdasan dan bisa berpura-pura. Sesaat setelah Zhang bercerita, tiba-tiba listrik kembali padam, dan dari luar ruangan terlihat beberapa tentakel sudah mengelilingi mereka. Pertarungan pun pecah dengan beberapa tembakan dilepaskan ke arah gurita tersebut. Dan saat salah satu tentakel mendekati Mai dan Jun, Zhang mengambil sebuah senapan dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Mengetahui mangsa barunya sulit didapatkan, sang gurita pun mundur. Memanfaatkan hal itu, Lei dan yang lainnya pun segera pergi dari ruang kemudi. Sesaat setelah keluar dari ruang, Lei tiba-tiba berhenti karena ia teringat dengan tujuan, yaitu cincin belian. Kemudian, Lei memaksa Mai untuk membuka kontainer karena ia tidak ingin perjalanannya sia-sia. Melihat adik iparnya yang gila akan uang, Zhang pun segera menghentikannya karena nyawa lebih penting dari sekedar uang. Namun Lei tetap maksa hingga akhirnya Zhang memberikan bogeman mentah ke arah Lei. Meski begitu, Zhang tidak bisa menghentikan Lei karena ia memiliki anak buah yang berpihak kepadanya. Akhirnya, kontainer itu pun berhasil dibuka. Namun saat Mai membuka brankas, cincin belian itu sudah tidak berada di tempat. Dengan perasaan kesal, Lei berpikir bahwa Mai kembali membodohinya.
Namun Mei menjelaskan bahwa ia sengaja memindahkan cincin belian karena tidak ingin benda tersebut menghilang. Dan tanpa mereka sadari, Sui Gurita sedang menguping di sebuah pintu. Sedangkan Lei yang tidak bisa membendung amarahnya segera memaksa Mei untuk memberitahukan lokasi cincin tersebut. Dan setelah Lei mendapatkan cincin belian, mereka juga menemukan orang-orang yang ditangkap si Gurita dan diubah menjadi tempat tumbuhnya anakan dari gurita tersebut. Seketika, Mei pun teringat dengan kejadian saat ia menghadapi si Gurita. Tak berselang lama, si Gurita pun muncul dan berhasil menangkap Lei. Demi menyelamatkan bosnya, beberapa tembakan diarahkan ke si Gurita, sementara Mei mengajak Zhang dan Jun untuk bersembunyi di dalam kontainer. Meski Lei berhasil lolos, namun ia kehilangan kontak cincin belian. Saat Lei dan anak buahnya berhasil melarikan diri, Zhang, Mei, dan Jun terjebak di kontainer dengan si Gurita yang berada di atasnya. Beberapa saat kemudian, Lei menghubungi Zhang yang terjebak di kontainer. Meski Lei mata duitan, ia masih menganggap Zhang sebagai keluarganya. Oleh karena itu, Lei beserta anak buahnya akan mengalihkan perhatian si Gurita untuk membebaskan Zhang. Dan setelah tembakan pengalihan dilakukan, Zhang, Mei, dan Jun berhasil keluar dari kontainer. Kemudian Lei menyuruh Zhang untuk mengambil kotak cincin yang terjatuh di samping kontainer. Setelah cincin berhasil didapatkan, Zhang membuat rencana dengan melemparkan sebuah jerigen bensin ke arah si Gurita. Lei yang mengetahui rencana Zhang segera menembak jerigen yang membuat si Gurita terbakar. Berkat rencana yang Zhang buat, mereka berhasil lolos dengan memasuki sebuah ruangan. Namun saat mereka mencoba keluar, pintu ruangan tersebut sudah terkunci dan semua itu merupakan rencana si Gurita untuk menjebak mangsanya. Tak lama Mei kembali merasa aneh dan anehnya Mei bisa merasakan keberadaan si Gurita yang berada di luar ruangan. Mengetahui hal itu, Lei pun mulai curiga karena semenjak bertemu si Mei, si Gurita selalu bisa menemukan lokasi mereka. Ditambah Mei yang menyembunyikan cincin berlian di sarang monster dan hanya Mei yang selamat dari banyaknya awak kapal. Di saat yang sama, si Gurita mulai mengetuk pintu. Mengetahui hal itu, Lei pun bergegas menuju saluran ventilasi untuk menyelamatkan diri. Sementara Zhang berupaya menahan pintu untuk mencegah gurita tersebut masuk ke dalam. Singkat cerita, Mei dan Jun terpisah dari Lei dan anak buahnya karena tentakel gurita mengejar mereka berdua. Sementara Zhang yang mengetahui hal itu mencoba menyelamatkannya, namun Lei malah memaksa Zhang untuk meninggalkan Mei dan Jun. Sedangkan Mei dan Jun yang masih terjebak di saluran ventilasi bertemu dengan tentakel gurita. Anehnya tentakel itu tidak menyerang Mei dan seolah-olah membiarkan Mei dan Jun pergi. Setelah Mei berhasil lolos, ia mencoba menghubungi Lei untuk meminta bantuan. Namun Lei tidak mempedulikan panggilan tersebut. Di saat itu juga, Mei mulai memuntahkan cairan putih dari tubuhnya. Sedangkan Zhang yang mendengar panggilan dari Mei mencoba memberikan balasan, namun Mei yang sedang mumet tidak memberikan respon. Melihat Zhang yang peduli dengan Mei, Lei memberitahukan agar Zhang melupakannya karena bagaimanapun juga cincin belian sudah didapatkan. Ditambah Xiaomi yang sudah menunggu kepulangannya. Meski begitu, Zhang masih seorang manusia. Ia tidak bisa meninggalkan seorang wanita dan bocah di dalamnya. Akhirnya, Zhang pun memutuskan untuk menyelamatkan Mei dan Jun. Sesaat setelah Zhang pergi, anak buah Lei yang tersisa tiba menyerang Leo karena mereka ingin menguasai cincin belian yang mereka di tangannya. Lei yang memberikan perlawanan berhasil merebut kembali cincin dan segera kabur. Namun anak buahnya masih mengejar yang membuat kedua pihak terlibat pertarungan.
Setelah pertarungan singkat, Lei pun berhasil membunuh kedua anak buahnya. Di tempat lain, Zhang berhasil menemukan Mai dan Jun di ruangan saat pertama kali gurita itu lolos dari tabung. Tak jauh dari tabung, Zhang menemukan sebuah kotak mirip seperti black box. Dan setelah menyambungkan kotak merah dengan HP miliknya, Zhang menemukan sebuah video saat salah satu peneliti menjelaskan proyek Mutagen 96. Sang peneliti menjelaskan bahwa Mutagen 96 tidak pernah diizinkan untuk dilanjutkan karena kegagalan. Namun tanpa mereka duga, ada yang berhasil selamat dari proyek tersebut, yaitu seekor gurita. Setelah diteliti, gurita itu diketahui bahwa ia mampu tumbuh 10 kali lebih cepat dan mampu mencampurkan genetikanya ke tubuh manusia dan menjadikannya sebagai inang untuk berkembang biak. Ditambah dengan EQ yang sangat tinggi, peneliti tersebut meminta agar siapapun tidak membuka tabung tersebut. Tak lama, tentakel gurita kembali mengejar mereka. Sebelum mereka pergi, Zhang mengambil sebuah tas berisi bom yang ia rakit untuk mengebom ikan. Sesaat kemudian, mereka berhasil keluar dari ruangan kapal. Kemudian Zhang menyiapkan sebuah skoci yang digunakan untuk melarikan diri. Namun setelah Mai dan Jun naik ke skoci tersebut, Zhang meminta agar Mai menemui anaknya yang berada di rumah sakit. Dan setelah skoci tersebut menjauh dari kapal, Zhang boleh memancing si gurita untuk mengikutinya ke arah dek kapal. Kemudian Zhang menyemplung ke lautan dengan si gurita yang masih mengikutinya. Sebelum Zhang dimangsa si gurita, ia mengaktifkan bom yang ia rakit dan tak lama kemudian ledakan muncul dari bawah air. Meski Jun dan Mei berhasil selamat, namun Mei sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya akibat perubahan DNA yang ia miliki dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Monster of the Deep. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.